adalah untuk di Jawa Timur itu bintang 9. Jadi begini, saya serius dulu ya, serius ya. Boleh serius. Bapak harus serius. Serius ya. Nanti kalau begini. Kalau Pak Mahfud gak serius, membunuh karir saya. Urusannya apa sampai? Jadi begini, saudara, acara cangkruan ini diadakan dalam rangka pemilu tahun 2024, tetapi pemilu itu harus dibekali dengan revolusi mental agar pemilu itu berjalan baik. Saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu tahun 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Sampai sekarang pemerintah begitu, dan itu yang ditunjukkan oleh pemerintah dengan semua instrumen yang disiapkan. Dan saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik. Tapi untuk pemilu terlaksana dengan baik, mari kita kembali bahwa dulu ketika Pak Jokowi baru menjadi presiden itu, bahkan akan menjadi presiden, yang ditawarkan untuk memperbaiki Indonesia itu adalah revolusi mental. Karena Indonesia itu rusak di masa lalu dalam segi-segi tertentu karena mental kita sebagai bangsa itu rusak. Oleh sebab itu lalu diadakan revolusi mental. Apa tuh revolusi mental? Saya pribadi senang membaca statement yang disampaikan oleh Menko Polhukam kita, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ya. Beliau mengatakan di dalam status Instagramnya kemarin, pemilu harus lanjut, tahapan pemilu tetap harus dilanjutkan. Kata Pak Mahfud, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat sensasi berlebihan. Dan hari ini kalau teman-teman membaca tweet dari Pak Mahfud, beliau mengatakan begini, ini di luar yurisdiksi pengadilan negeri. Kata Pak Mahfud, ini ibarat kasus perceraian yang diselesaikan lewat pengadilan militer. Ya kan? Karena beda kamar, kata Pak Mahfud ya. Dan saya rasa Pak Mahfud nggak hanya menyampaikan itu sebagai beliau sebagai seorang Menko Polhukam, tapi Pak Mahfud sebagai profesor, guru besar ilmu hukum tata negara ya. Jadi saya rasa itu respon yang baik dan timing Pak Mahfud mengatakan itu juga pas ya, karena cepat sekali respon beliau, itu satu hal. Tetapi untuk urusan sepenting pemilu ya, seperti tadi yang Arya sampaikan bahwa ini penting terkait dengan sirkulasi elit atau elite turnover ya. Ini komponen penting sekali dalam demokrasi. Kita juga ingin mendengar pendapat presiden gimana? Sikap presiden gimana? Posisi presiden dalam hal ini seperti apa? Ya kan? Pak Mahfud sudah menyampaikan yang tadi saya sebutkan ya. Sekarang presiden gimana sikapnya? Apakah presiden akan mengatakan secara normatif menghormati keputusan pengadilan? Artinya mungkin meminta KPU untuk mengajukan banding, atau presiden memberikan hint, ya, memberikan petunjuk-petunjuk bahwa ini keputusan harus dilawan dan KPU tetap menjalankan proses tahapan-tahapan pemilu sebagaimana yang sudah terjadwal. Ya, ini penting untuk memberikan arah yang jelas soal posisi negara terhadap keputusan pengadilan. Walaupun ini tentu memiliki implikasi ya. Sikap yang akan ditentukan oleh pemerintah itu punya implikasi. Misalnya satu ya, tadi yang Arya sebutkan, kalau pemerintah memilih untuk banding, misalnya meminta KPU untuk banding ya sebagai pihak tergugat, seperti tadi yang Arya sampaikan, ini bisa menimbulkan ketidakpastian. Ya kan, karena proses pemilunya berjalan, sementara di saat yang sama dia juga harus nunggu ya kan hasil dari pengadilan tinggi, kemudian nanti sampai banding ke Mahkamah Agung, ya kan, kasasi ke Mahkamah Agung, peninjauan kembali dan seterusnya. Jadi proses pemilu berjalan dalam situasi ketidakpastian hukum, itu satu hal.
Tetapi kalau misalnya memilih untuk, katakanlah dalam tanda kutip, mengabaikan keputusan pengadilan, mungkin bisa dianggap pemerintah nggak taat hukum. Ya kan? Jadi ada mungkin komplikasi atau implikasi yang nggak gampang. Tetapi yang paling penting adalah sikap pemerintah terkait